Shalom, puji Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini masih ada di dalam perlindungan kasih karunia-Nya Tuhan. Saya percaya kita semua sampai hari ini masih diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita katakan bersama-sama, aku diberkati Tuhan. 1, 2, 3, aku diberkati Tuhan. Ya, saudara, saya percaya sampai hari ini kita punya kekuatan, kita punya kesehatan, dan sampai saat ini pun kita masih dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan terus menjaga dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan mengambil topik firman Tuhan, menang dari stres dan kegelisahan. Berbicara tentang stres dan kegelisahan, saya percaya setiap manusia, ya, siapapun dia orangnya, pasti pernah mengalami yang namanya stres dan kegelisahan. Karena manusia itu hidup di dalam daging, ya. Makanya dia pasti mengalami yang namanya stres dan gelisah, menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai, tidak kunjung usai, ya. Menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, menghadapi persoalan-persoalan kesehatan, dan lain-lain, membuat kita jadi stres dan gelisah. Survei mengatakan bahwa stres dan gelisah bisa menimbulkan banyak penyakit. Nah, depresi, sakit kepala, tekanan darah tinggi, insomnia, ya, belum lagi serangan jantung dan lain-lain. Ya, semua itu dampak dari kita mengalami stres dan gelisah. Saya katakan memang banyak orang, ya, akan mengalami yang namanya stres dan kegelisahan. Tuhan pun tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada yang namanya lembah kelam. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita semua, meskipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap beserta dengan kita semua. Mazmur 23. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita ini bisa menang dari stres dan kegelisahan. Yang siap kita katakan amin. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab saya ingin katakan ada banyak tokoh yang sangat memberkati kita, baik dari kehidupannya, baik dari pelayanannya, ya, sangat memberkati kita. Tapi mereka-mereka itu pun tetap menghadapi yang namanya stres dan kegelisahan. Hari ini kita akan belajar satu tokoh yang luar biasa dari Alkitab, yang tentunya saya tahu kita semua kenal dan pernah belajar dan dengar cerita ini, yaitu tentang Nabi Elia. Nah, saudara-saudara, dikatakan Nabi Elia ini seorang nabi yang sangat dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Latar belakang dari cerita Elia ini dapat kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Ya, Elia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Raja Ahab dan menyampaikan pesan kepada Raja Ahab bahwa di kerajaan Raja Ahab ini tidak akan ada hujan dan embun. Ya, kenapa di dalam kerajaan Ahab ini tidak ada hujan dan embun? Karena Raja Ahab dan Isabel istrinya, mereka ini adalah penyembah-penyembah berhala, yaitu Baal. Setelah Nabi Elia menyampaikan itu, dia disuruh Tuhan pergi bersembunyi di dekat sungai Yordan. Siapa yang menyuruh Elia untuk bersembunyi?
dirinya sendiri atau Tuhan? Ya, kita tahu yang menyuruh Elia itu Tuhan. Ya, Tuhan yang menyuruh Elia untuk pergi bersembunyi di dekat sungai Yordan. Kadang-kadang kita juga bimbang. Misalnya Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, ya. Kadang-kadang kita juga terus berpikir, ya. Tuhan suruh kita pergi ke tempat yang lain, atau Tuhan suruh kita melayani Dia, ya. Kita bertanya kepada Tuhan kadang-kadang, apa yang akan Tuhan berikan kepada aku? Apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan memang akan memelihara aku atau enggak? Nah, saudara-saudara, seringkali kita bertanya-tanya, kalau aku melakukan ini, aku menuruti perintah Tuhan, apakah Tuhan betul akan pelihara aku dan akan jaga aku? Kadang kita manusia, ya, meragukan apa yang Tuhan sudah janjikan. Tapi kita melihat, saudara, Nabi Elia, dia melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Tuhan menjaganya. Dan kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4-6, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tuhan memelihara Elia. Ya, saya mau berkata kepada saudara, kalau Tuhan yang memerintahkan, yakinlah bahwa Tuhan pasti memelihara. Yang setuju katakan amin. Ya, nah saudara-saudara, kita seringkali bisa seperti itu. Kita meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita sibuk mendengar berita-berita yang ada di media, ya. Kita sibuk dengan melihat headline berita yang justru akan mendatangkan ketakutan bagi diri kita sendiri, ya. Bahkan itu tidak mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Kita terlalu fokus melihat apa yang terlihat. Padahal firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, saudara-saudara, dunia boleh serba tidak pasti, tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, nah kita melihat di sini, saudara. Lalu kemudian sungai tempat Elia yang biasa dia minum itu, dikatakan firman Tuhan menjadi kering. Ya, dia harus pergi ke Sarfat. Dan pemeliharaan Tuhan lagi-lagi nyata dalam kehidupan Elia. Dikatakan di dalam ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, siapa yang menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat? Tuhan, betul ya? Siapa yang memelihara Elia? Dikatakan firman Tuhan, seorang janda yang diperintahkan Tuhan. Jadi kita melihat, saudara, sungguh nyata pemeliharaan Tuhan buat anak-anaknya. Singkat cerita, dengan hidupnya bersama janda ini, kehidupan rumah tangga janda ini dipulihkan oleh Tuhan. Dapurnya tidak pernah berhenti ngebul. Bahkan anaknya yang sempat meninggal dibangkitkan oleh Elia. Sekali lagi kita melihat kuasa Tuhan bekerja atas Elia dan memelihara kehidupan Elia. Lalu kemudian Elia kembali ke Raja Ahab setelah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu, ya, tidak terjadi hujan, tidak ada hujan turun. Sama seperti yang
Elia sampaikan, Tuhan memerintahkan Elia, pergi, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi ini. Kemudian Elia muncul di hadapan Raja Ahab. Setelah Elia muncul di hadapan Raja Ahab, baru turun hujan. Nah, kok kenapa harus nunggu Elia muncul? Jawabannya adalah supaya Raja Ahab dan rakyatnya tahu bahwa bukan Baal yang menurunkan hujan, tapi Tuhan Allah yang bekerja melalui Elia supaya nyata kuasanya. Amin, saudara. Ya, supaya nyata kuasa Tuhan. Elia datang menghadap Raja Ahab tidak semata-mata untuk menurunkan hujan saja, tapi Elia juga berani menantang nabi-nabi Baal yang waktu itu jumlahnya ada sekitar 450 orang. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 23-24 mengatakan, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Saudara lihat, satu orang berani menantang 450 Nabi Baal. Di sini kita bisa melihat betapa dahsyatnya imannya Elia terhadap Tuhan. Singkat cerita, 450 orang ini dia berdoa kepada Baal. Dia minta, dia memohon dari pagi sampai siang, berdoa. Tapi tidak ada jawaban dan tidak ada tanda-tanda akan datangnya api untuk memakan korban itu. Tetapi ketika Nabi Elia berdoa dalam ayat yang ke-36 dan ayat 37, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Kuasa Tuhan bekerja. Kita lihat ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar korban bakaran sampai habis, dikatakan ya, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Kemudian seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Tuhan, Tuhan dialah Allah. Sekali lagi kita melihat bahwa kuasa Tuhan benar-benar menaungi Elia. Kita di sini benar-benar melihat sungguh nyata pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Elia. Ada hal yang bisa kita tangkap dari doa Elia, dan saya yakin ini juga akan menjadi kunci kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, berdoalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maksudnya apa? Biarkan Tuhan yang mendapat kemuliaan, bukan kita. Seperti Elia di dalam ayat 36, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah. Saudara mau doa saudara dijawab oleh Tuhan? Berdoalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Salomo dia meminta hikmat yang dari Tuhan, kita tahu Salomo tidak meminta apa-apa selain dia minta hikmat yang dari Tuhan.
Salomo cuma minta kepada Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, taruhlah di dalam kepalaku. Supaya apa? Supaya Salomo dapat memimpin rakyatnya dengan baik. Supaya apa yang dikatakan Salomo itu dapat dirasakan oleh orang lain, orang yang mendengarkan. Dan memang kita melihat, saudara, bahwa hikmat Salomo ya itu dapat dirasakan oleh semua rakyatnya, semua orang yang mendengar tentang Salomo. Bahkan dikatakan ketika dia berdoa untuk kemuliaan nama Allah, kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang teramat sangat makmur. Kapanpun saudara berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, justru di sana Tuhan akan mengangkat kita. Haleluya. Yang kedua, agar doa kita dijawab oleh Tuhan adalah berdoalah untuk kepentingan tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Seperti Elia di ayat yang ke-7 tadi mengatakan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Berdoa untuk sesama tubuh Kristus itu sangat penting, saudara-saudara. Karena apa? Karena yang bisa menopang tubuh Kristus adalah tubuh Kristus yang lainnya. Jadi saling topang-menopang antara anggota tubuh Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian yang menarik. Ketika doa Elia dijawab oleh Tuhan dan api Tuhan itu melahap korban lembu itu, maka setelah itu banyak orang bertobat dan mereka kembali kepada Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menyembah Baal. Dan kemudian 450 Nabi Baal itu semuanya dieksekusi oleh Elia. Semuanya dibunuh. Nah, Isabel, istri Raja Ahab, dia merasa tidak terima atas kejadian itu. Dan dia kemudian akhirnya mengancam Elia akan membunuh Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 2, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Kita lihat tadi di kisah-kisah awal, Elia ini orang yang sangat diurapi Tuhan dan benar-benar dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa atas hidupnya. Lantas pertanyaan saya, apakah dia takut menghadapi ancaman Isabel? Nah, saudara-saudara, kita lihat ayat yang ketiga mengatakan apa? Maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Lihat saudara-saudara, orang yang benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan saja, dia masih hidup dalam ketakutan. Kita lihat Elia, saya rasa ini agak aneh saudara, ya. Buktinya tadi dia berani menantang 450 orang. Elia dia merasakan menikmati pemeliharaan Tuhan atas hidupnya secara luar biasa. Ya. Tapi menghadapi satu orang perempuan saja, Elia takut. Ya. Lari, kabur. Kadang-kadang saudara, tanpa kita sadari, kita juga sama seperti Elia. Kita bisa hidup dengan iman percaya yang kuat. Hari ini kita yakin Tuhan berkati kita. Hari ini kita punya iman yang kuat. Tapi belum tentu besok hari. Jangan-jangan besok kita hidup dengan apa yang kita lihat. Seperti Petrus. Petrus ketika dia fokus melihat dan memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas air.
Tetapi ketika dia melihat angin badai, ya, dia mulai tenggelam. Karena apa? Karena pandangannya tidak fokus lagi kepada Tuhan, melenceng. Saya sempat berpikir begini, apa hubungannya angin sama air, berjalan di atas air? Emang kalau tidak ada angin, Petrus bisa berjalan di atas air? Petrus cuma melenceng sedikit dari pandangannya, dan fokusnya memandang masalah yang kelihatan. Dari situlah mulai Petrus tenggelam. Dari situlah Petrus mulai mengalami kejatuhan. Kapanpun saudara dalam hidup saudara lebih fokus kepada hal-hal yang saudara lihat, ingat, pelan-pelan saudara akan mulai tenggelam. Maka dari itu lebih baik kita fokus kepada janji Tuhan. Amin, saudara. Fokus sekali lagi kepada janji Tuhan, bukan kepada perkara-perkara yang kita lihat. Singkat cerita, Elia pun kabur. Nah, saudara tahu Elia kabur? Apakah Tuhan yang suruh dia kabur? Bukan. Elia kabur dengan kemauannya sendiri. Kenapa Elia kabur? Putus asa. Ya, dia takut sampai dia minta mati. Dia lagi dalam masa-masa yang stres, ya, masa-masa yang gelisah. Dia merasa sendirian, ya, dan saya yakin dia pun juga takut, ya, saudara-saudara. Nah, lantas apakah di masa stres dan gelisah itu Tuhan meninggalkan Elia? Apakah pada waktu imannya Elia turun, kemudian Tuhan tidak memelihara Elia lagi? Tidak, saudara, ya. Sekali lagi saya katakan tidak. Mari kita lihat ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya, di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa stres, ya, di dalam kita merasa ketakutan dan kegelisahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Ya, Tuhan justru ada di saat kita mengalami hal yang tidak menguntungkan. Bukan ketika iman kita lagi turun, iman kita down, kemudian Tuhan tinggalkan kita. Tidak. Tapi perlu kita ingat, justru pemeliharaan Tuhan itu selalu ada buat anak-anaknya. Amin, saudara. Pemeliharaan Tuhan itu selalu ada bersama kita semua. Dia siap untuk menolong setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara-saudara, kunci untuk menang dari stres dan kegelisahan ini adalah dengan mengingat bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata untuk kita semua. Ya. Memang terkadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita saat itu juga. Kadang Tuhan izinkan ada delay sebentar, ada jeda sebentar, ya, karena Dia tahu waktu yang terbaik. Ketika Elia berdoa agar Tuhan melahap korban lembu dengan api, doanya singkat, padat, jelas, pendek,
Ya, langsung dijawab oleh Tuhan saat itu juga. Tapi di ayat-ayat setelahnya, kalau saudara baca, Elia perlu berdoa 7 kali sampai hujan akhirnya turun. Ada kesamaan dari 2 doa Elia ini. Kesamaannya adalah kadar iman Elia selalu sama. Saya pernah membahas di gereja, ya, bahwa iman adalah pikiran baik tentang Tuhan. Mungkin di waktu-waktu ini semua sedang berjalan tidak sesuai dengan rencana saudara. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rancangkan, semua jadi berantakan, jadi kacau balau. Tapi ingat, iman sekali lagi adalah pikiran baik tentang Tuhan. Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun punya pikiran yang baik tentang Tuhan. Dia punya iman begini, asal jubahnya kusentuh saja, mungkin dengan seujung kuku pun kusentuh, maka aku akan sembuh. Dan ketika kesembuhan terjadi dalam kehidupan perempuan ini, untuk pertama kalinya selama 12 tahun, apa yang Yesus katakan? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara ada di dalam satu kondisi atau satu masa, saudara mengalami stres, saudara gelisah, saudara takut, saya mau katakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Dia akan terus mengalir untuk saudara dan untuk saya. Tetaplah beriman, punyailah pikiran baik tentang Tuhan, karena itulah yang akan melepaskan saudara dari kegelisahan saudara dan stres saudara. Kalau hari ini saudara merasa perlu Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara, karena hari ini saudara sedang mengalami stres, kegelisahan dan ketakutan. Apa yang saudara rancangkan semua sudah berantakan. Dan hari ini saudara merasa, aku perlu Tuhan untuk memberikan kelegaan bagi aku. Mari kita menundukkan kepala, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang maha besar, dan tidak ada yang lebih besar dari kuasa Bapa yang ada di surga. Semua kuasa apapun di dunia telah ditaklukkan oleh kuasa Bapa di surga. Dan kami percaya juga Tuhan, segala ketakutan kami, segala kegelisahan kami, stres yang kami alami, apa saja mungkin sakit penyakit yang kami alami pada hari ini, kami percaya oleh kuasa-Mu yang besar, semuanya dihancurkan oleh Tuhan. Dan Engkau akan memulihkan keadaan kami. Apapun yang kami hadapi, ekonomi kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, sakit penyakit yang kami alami, kami percaya hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Karena Engkau memang Tuhan yang selalu memberikan pemeliharaan-Mu bagi setiap orang-orang yang berseru kepadamu, termasuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Ingat, kita perlu Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memelihara, menjaga,
melindungi dan memulihkan keadaan kita. Jaga diri kita baik-baik, fokus kepada kesehatan kita, ikuti anjuran pemerintah. Happy Sunday, Tuhan memberkati kita semua. Amin.